Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelum memasuki materi sistem peredaran darah, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rian Aresya Putra bersama rekan-rekan saya yaitu Fadil Ahmad Rizal, Nauli Francisca, Zahrata Vendita, dan Rizky Putri akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada video kali ini. Selamat menonton! Nah, yang pertama itu struktur dari jantung adalah perikardium. Perikardium adalah lapisan pelindung yang membungkus jantung. Lalu yang kedua ada serambi ataupun atrium. Serambi jantung atau atrium adalah dua ruang kecil yang terletak di bagian atas jantung. Jantung manusia memiliki dua serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Lalu yang ketiga ada bilik ataupun ventrikel. Ventrikel, juga dikenal sebagai bilik jantung, adalah dua ruang yang lebih besar yang terletak di bagian bawah jantung, tepat di bawah serambi. Lalu yang keempat ada katup. Jantung dilengkapi dengan 4 katup penting yang mengatur aliran darah di dalamnya. Fungsi utama katup adalah mencegah aliran balik darah untuk memastikan aliran darah yang efisien dan teratur. Yang kelima, ada pembuluh darah. Bagian jantung selanjutnya adalah pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah yang memiliki peran penting dalam sirkulasi darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Lalu yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung juga dikenal sebagai miokardium, adalah jaringan otot yang membentuk dinding jantung. Otot jantung memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi yang memungkinkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bilik jantung. Bilik jantung adalah ruang dalam jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Jantung manusia memiliki 4 bilik, 2 atrium, bilik atas, dan 2 ventrikel atau bilik bawah. Serambi jantung atau atrium. Serambi jantung atau atrium adalah ruang yang menerima darah dari vena sebelum mengalirkannya ke ventrikel. Jadi, bilik jantung terdiri dari atrium dan ventrikel, dengan atrium sebagai tempat penerimaan darah dan ventrikel sebagai tempat pemompaan darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri lebih tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tinggi dari jantung. Yang kedua ada pembuluh vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dinding dari vena lebih tipis dari arteri dan memiliki katup untuk mencegah darah mengalir mundur. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang terkecil, yang menghubungkan antara arteri dan vena. Dinding kapiler sangat tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara zat darah dan sel-sel tubuh. Selanjutnya adalah untuk perbedaan arteri dan vena. Yang pertama dari segi arah alirannya, di mana arteri mengarah keluar dari jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Yang kedua yaitu dari bentuk dindingnya, di mana dinding arteri lebih tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding dari vena lebih tipis dan tidak elastis. Lalu ada lokasinya di mana arteri lokasinya jauh di dalam permukaan tubuh, sedangkan vena berada di dekat permukaan tubuh. Yang keempat yaitu jenis darah yang dibawa, di mana arteri membawa darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan vena membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Yang terakhir dari warna darahnya yaitu di mana arteri membawa darah yang berwarna merah segar, sedangkan vena membawa darah yang berwarna merah tua. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, namun tidak mengalir ke paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari bilik kiri jantung yang memompa darah, lalu darah mengalir ke aorta, kemudian ke pembuluh nadi atau arteri, kemudian ke pembuluh kapiler, kemudian ke pembuluh balik atas atau vena cava superior, dan pembuluh balik bawah atau vena cava inferior, kemudian sampai ke serambi kanan jantung. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih,
Sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor, karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Peredaran darah kecil adalah aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen, lalu kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis sebagai darah beroksigen. Take me out where